Islam ini nggak ada yang miskin, semuanya kaya, nggak ada yang miskin, kaya kita semua. Bahkan kata beliau, kalau kita punya bismillah ada satu, ini udah kaya kita. Karena sebab kita memulai dari segala sesuatu pekerjaan kita, maka jadi ibadah semua. Jadi menentukan derajat kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Pak, ini amal besar sholat kita tunaikan dengan cara sunnah baginda kita Nabi Muhammad SAW berjemaah di mana ada dikumandangkan di awal waktu. Maka satu sunnah ini akan menembus kubur kita, bahkan menentukan derajat kita di surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala tanda cintanya kepada seorang hambanya yang mengenaan diri, maka hambanya ini Allah Subhanahu wa taala pakai atau gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya, hartanya, waktunya digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu ada jemaah Pakistan katakan, kita ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan anggota tubuh dengan sempurna. Alhamdulillah. Maka setiap anggota tubuh kita ini bagaikan pabrik aman. Ya, maka kita bisa produksi amal. Kita pun mengaji. Ya. Tangan kita bisa buat amal. Bisa untuk bekerja, untuk bantu saudara kita, untuk berzikir, menghitung zikir, ya. Dan juga kaki kita melangkah dari rumah menuju masjid. Ya. Ini mesin amal. Ya. Hati kita yang selalu berzikir kepada Allah jadi mesin amal. Jadi bagaikan pabrik. Kata beliau, kalau pabrik ini produksi dimaksimalkan produksinya, maka hasilnya semakin banyak. Tetapi kalau pabrik ini mulai berhenti, mulai berkurang, ya, atau mungkin tidak jalan lagi, maka tidak ada produksi lagi. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bukan untuk di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan ada surga dan neraka. Maka kata Pak Kiai saya kemarin, beliau sampaikan, anak cucu Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang mau mencapai derajat mulia itu, ada yang tidak mau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwa kebahagiaan kita manusia ini hanya dalam amal agama sempurna yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencontoh kehidupan yang terbaik untuk umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Mereka telah sempurna, terbaik daripada penggunaan harta, penggunaan dirinya, ya, penggunaan waktunya terbaik, sehingga dalam kehidupan mereka sempurna iman dan sempurna amal mereka.
sesuai dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka ini mencapai kehidupan puncak, ya, terbaik. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana kita supaya bagaimana mencapai kehidupan yang terbaik? Maka masih kita telah sampaikan, kita dalam alhamdulillah dikenalkan dengan usaha mulia, usaha dakwah. Maka masih kita sampaikan, maka untuk itu kita harus perlu tahu tujuannya. Apa tujuan kita buat usaha ini? Apa tujuan kita dikenalkan dengan usaha ini? Yaitu supaya bagaimana umat ini dikembalikan menuju level di waktu Nabi kita meninggalkan sahabat. Bagaimana Nabi meninggalkan sahabat, sehingga di zaman sahabat ditinggalkan oleh Nabi ini tersempurna semua agama diamalkan oleh mereka. Maka sahabat ini dikatakan bagaikan Al-Quran berjalan. Mereka asbab amal-amal mereka, Al-Quran ini turun. Maka masih kita Maulana Ilyas rahmatullah alaihi menginginkan bagaimana umat ini, kita umat akhir zaman ini untuk mencapai level tersebut. Maka kita harus paham, harus mengetahui tujuan kita ini. Dilibatkan dalam usaha agama ini, dalam usaha dakwah. Kata Mas kemarin itu, kalau kita tahu tujuan ini, sesuatu dia mengetahui tujuan, walaupun jalannya kayak semut, sedikit jalan, tapi tahu arah tujuannya, maka dia akan sampai. Tapi kalau tidak tahu tujuannya, walaupun jalannya cepat, ya, maka jauh dia, menjauh. Ya. Maka hadirin, bagaimana dalam kehidupan kita ini, dengan kita buat usaha ini, maka sempurna sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, di kampung kita, tetangga kita, ya. Bahkan bagaimana agama ini sampai kepada seluruh manusia di seluruh alam. Maka untuk itu bagaimana kita hari-hari usaha atas iman, usaha atas kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Bagaimana kalimat ini betul-betul masuk dalam hati kita dan keluar kebesaran-kebesaran makhluk dari hati kita. Maka sahabat ini dibina untuk perkara ini lebih kurang 13 tahun. Ulama katakan ini digemburkan, ibaratnya tanah ini digemburkan, ya, selama 13 tahun. Maksudnya apa? Karena dengan kalimat iman ini, maka apabila ada perintah dia akan mudah amal. Maka amal kita ini tergantung daripada besarnya iman kita, tergantung daripada tingkat iman kita. Semakin imannya meningkat, maka amalnya semakin banyak. Semakin imannya betul, maka amalnya semakin betul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hari-hari kita betulkan, kita tingkatkan iman kita, dan kita ajak orang lain untuk tingkatkan iman. Yang kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini untuk perkara ini, hadirin. Bicara iman, sehingga iman meningkat dalam diri kita, dan kita ajak orang lain untuk meningkatkan iman. Setelah kita usaha atas iman, maka kita usaha atas sholat. Karena sholat ini hadirin perkara yang besar. Pertama kali di akhirat nanti yang akan diperiksa, yang akan dihisab oleh Allah SWT adalah perkara sholat. Maka kalau sholatnya betul, maka semuanya akan betul. Kalau sholatnya ini betul, dikerjakan dengan berjemaah, dengan sholat khusyuk wal khudu, ya, maka sholatnya ini menyebabkan apapun yang dia kerjakan
dihitung betul oleh Allah SWT. Tetapi kalau sholatnya lalai, sholatnya mungkin tidak berjamaah atau dia bahkan meninggalkan sholat, maka apapun yang dia kerjakan maka dihitung sia-sia. Maka dihitung sia-sia. Maka penting kita usahakan sholatnya. Masih kita ini berkeliling kemarin, waktu di Magelang beliau sampaikan, umat Islam di seluruh Indonesia ini terkenal di luar negeri. Kalau kita bicara orang Indonesia bakal berkenalan baik di Mekah, ya, bagi yang sudah ke Mekah atau ke luar negeri kemana aja, kalau kita berkenalan orang Indonesia, masya Allah kalau ketemu orang Islam juga, orang Indonesia Muslim terbanyak, senang sama orang, ya. Senang suka dia mendengar Indonesia ini Muslim terbesar. Bahkan mereka ini tahu kalau di Mekah ini paling banyak orang Indonesia yang haji dan umroh. Masya Allah, saya ketemu jemaah Indonesia umroh, saya ketemu pada mereka. Indonesia masalah Muslim, saudara Muslim kami, kata mereka. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga masih kita begitu senang dengan Indonesia. Beliau datang ke Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ke Papua beliau berkeliling 2 bulan yang lalu, ya. Lebih kurang 2 bulan yang lalu, bulan Agustus. Maka setelah beliau berkeliling, maka beliau melihat dari markas orang-orang ketempatan, maka beliau sampaikan orang Indonesia melihat dari Kogojari dari masjid-masjid diperkirakan 15% yang sholat, tetapi yang sholat berjemaah diperkirakan 2-3% saja. Kalau 2-3%, kalau dikalikan 250 juta, 2%, 250 berarti lebih kurang baru 5 juta orang yang sholat berjemaah. Berarti 5 juta berarti 240 juta sekian belum berjemaah. Ya, kalau kita lihat memang kelihatannya Pak, kalau kita yang sudah keluar kita lihat di masjid-masjid yang di daerah-daerah atau di yang belum hidup suasana agamanya, itu satu masjid itu rata-rata memang kalau kita hitung 2-3% itu yang sholat berjemaah. Ya. Rata satu saham kadang-kadang kurang, padahal orangnya lebih kurang 500-700 orang satu masjid, ya. Lebih kurang begitu. Maka kita harus bagaimana ini usaha ini supaya kita pikirkan sama-sama, tanggung jawab kita semua. Bagaimana supaya betul-betul negara kita ini, negeri kita ini yang Muslim terbesar ini betul-betul wujud agama. Karena kalau kita lihat juga, jangankan kalau di Madura ini, alhamdulillah Pak, kita melihat di jalan-jalan, di pasar-pasar, orang kelihatan ada sunnah dari pakaian, dari zohirnya kelihatan, ya. Tapi kalau kita ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain, atau masing-masing kita sering kita dengarin dengan bangga, dengan senang mereka mau datang ke Indonesia, orang-orang dari pertama datang ke Indonesia, senang. Tapi apabila datang di Bandara Soekarno-Hatta, dia lihat ini Indonesia, heran dan kaget beliau, karena tidak ada kelihatan tanda-tanda negara Muslim itu. Pakaiannya sama saja antara yang Muslim dan non-Muslim. Hampir tidak ada, hampir sedikit sekali yang kita lihat yang pakai peci, apalagi pakai koko, apalagi pakai jubah, apalagi yang pakai sarung. Tidak ada, sedikit sekali. Di bangsa itu, maka masih ini orang, ya. Maka mereka betul-betul pikirkan bagaimana Indonesia ini supaya bagaimana hidup sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Indonesia ini mesti bangkit seperti Rewin kedua, kata beliau. Ada usaha atas iman,
usaha atas sholat. Maka ditargetkan Indonesia ini 2000 masjid untuk bagaimana hidup 5 amal. Targetnya laki-laki baliknya sholat ke masjid 100%. Maka bagaimana kita usaha ini usaha mulia, kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya usaha. Maka bagaimana kita datang kepada Allah, ya Allah pilih saya dalam usaha ini. Ya Allah pilih kami, ya Allah pilih keluarga kami, ya Allah pilih usaha kami, perniagaan kami untuk usaha ini. Sebagaimana orang-orang ahli dunia Pak, senang dia dipakai hartanya untuk bangun rumah, dipakai hartanya untuk beli mobil, senang sekali itu. Ya, orang ahli dunia kalau beli kendaraan, beli jalan-jalan ke Eropa, ya orang-orang ahli dunia senang itu. Padahal bikin rumah bisa ratusan juta, pergi ke luar negeri jalan-jalan, ya bisa puluhan ratusan juta juga. Orang ahli dunia ini senang pakai hartanya untuk dunia, ya. Maka bagaimana kita ini Pak? Kita supaya dipilih oleh Allah SWT, maka kita senang dipakai diri kita, harta kita untuk agamanya Allah SWT. Sebagaimana senangnya ahli-ahli dunia itu. Sehingga dengan kita gunakan harta diri waktu kita untuk agama, maka kita akan mudah untuk ambil cahaya-cahaya agama. Kita akan mudah keluar 3 hari, karena kita ingin dipakai waktu kita ini untuk agamanya Allah SWT. Sebagaimana ada satu sahabat ini, waktu sahabat dalam perjalanan terdengar suara di langit, suara langit. Maka sahabat ini mengikuti suara tadi karena ada yang dijanjikan. Maka suara itu meminta turunkan hujan di kebun sepulang. Maka betul hujan itu turun. Hujan turun, tetapi hujan ini mengalir airnya. Diikuti oleh sahabat, mengalir. Tahu-tahu masuk satu kebun, Pak. Satu kebun masuk, khusus kebun dia saja. Maka sahabat ini lihat orang di dalam kebun tersebut. Ini siapa yang punya? Betul nggak namanya sama dengan yang di langit tadi? Ya? Ternyata dia ada orang yang di dalam. Maka ditanya oleh sahabat, wahai si Fulan, apakah kamu betul namanya ini? Iya betul katanya. Kenapa kamu tanya, kamu sudah tahu katanya? Karena saya tadi mendengar dari langit suara ini. Maka dia bilang, oh, saya ingin tahu apa amalan kamu. Karena Allah ini turunkan hujan khusus buat kebun kamu. Ya? Maka dalam singkat cerita beliau sampaikan bahwa pertama dia niatkan hartanya 1/3 untuk agama, 1/3 untuk modal mengembangkan usahanya, 1/3-nya lagi untuk keluarga, untuk menafkahi anak dan keluarga. Maka kata ulama ini masih dari Madinah sampai kepada kamu waktu itu, orang yang wakafkan 1/3 hartanya untuk agama, Pak, spesial di langit itu, dipandang di langit. Orang 1/3 hartanya untuk agama. Maka kata beliau, harta ini kan rezeki yang paling rendah, ya, nikmat yang paling rendah. Harta rezeki berupa uang, ya. Maka kata beliau, ada yang lebih tinggi lagi dari itu, yaitu waktu kita, diri kita. Waktu kita ini lebih tinggi dan diri kita ini lebih tinggi dari harta kita. Maka kata beliau, apalagi kalau orang yang gunakan harta dirinya, waktunya untuk agama 1/3 kan, ini spesial di hadapan Allah SWT. Maka begitu kita niat 4 bulan setiap tahun Pak, ya? Masya Allah. Siapa yang niat 4 bulan ya Pak? Masya Allah. Semoga Allah terima niat kita Pak, ya? Semoga Allah mudahkan kita untuk berkeliling dunia, ya, untuk menyebarkan ini agama. Kita niat untuk 4 bulan di PB, ya. Kita lihat suasana agama di Pakistan. Sekarang luar biasa Pakistan, ya. Maka kita niat ke Pakistan sebanyak-banyaknya, kita kirim orang sudah 4 bulan ke Pakistan. Insyaallah Pak, ya. Tapi sekarang 3 hari ini minimal bagaimana kita untuk 3 hari ini. Insyaallah Pak, ya.
Subhanallah dan Musim.